Dan alhamdulillah pada malam hari ini guru kita bersama Muhtaram Bapak Ustaz Wahyu yang hadir di tengah-tengah kita, dan mohon maaf kepada Bapak Ustaz dalam kondisi yang berbeda harapan kita berdiri dengan air hujan, mengharapkan keberkahan dari air ini dan tidak lama-lama, dan insyaallah tidak ada tanda-tandanya bahwa air hujan reda. Insyaallah kita bisa kumpul dengan hikmat, bisa mulai ngaji sampai nanti aja sesuai dengan ingatan kita pada malam ini yang mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Acep Baik, Bapak Ibu sekalian yang sekiranya memungkinkan untuk bisa melantai bagi kita bisa hikmat yang sekiranya memungkinkan di dalam untuk hikmat untuk mendoakan dan kita mengaji sesuai dengan kita pada malam hari ini. Dan pada anak-anak sekalian, tolong dijaga adabnya kita dalam mengaji. Yang pertama adalah hikmat, mendengarkan agar kita bisa mengambil hikmahnya. Yang kedua adalah tenang atau tidak berisik agar kita semuanya bisa mendengar apa yang disampaikan tausiah dari beliau. Baik, kita lanjut saja pada acara inti. Kepada Bapak Al-Mukarram Bapak Ustaz Wahyu, saya persilahkan untuk menuntut kita ngaji sekiratul nabi pada malam ini. Waktu dan tempat saya serahkan setelah kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadratin ma'alif hadzal kitab wa ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka melaksanakan pengajian rutin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa ada dalam ridha Allah, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian Safinatun Najah. Harap sampai ke mana? Masih sholatnya, rukun Islamnya. Oh iya. Sekelumit ada amalan yang menyebabkan rizki kita luas, umur kita panjang. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyausil rahimah." Barang siapa yang pengen diluaskan rezeki, barang siapa yang pengen dipanjangin umur, maka hendaklah ia sambungkan tali silaturahmi. Manfaat silaturahmi pertama, rizki akan diluaskan. Rizki ada luas, ada banyak. Kalau rizki banyak, mungkin cuma kita doang yang menikmati. Tapi kalau rizki luas, bukan hanya kita yang menikmati, tapi anak cucu cicit bisa menikmati. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam diajak jalan-jalan oleh Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kata Kanjeng Nabi Khadir, "Wahai Musa, kamu boleh ikut saya, tapi ketika di perjalanan saya melakukan sesuatu, kamu jangan banyak nanya." Iya, kata Kanjeng Nabi Musa. Nah, di suatu saat melakukan perjalanan, ada tembok yang mau roboh, dibenerin saja oleh Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kanjeng Nabi Khadir tidak minta upah, tidak minta gaji, ngebenerin itu tembok. Ditanya oleh Kanjeng Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah Khadir, kenapa engkau tembok yang mau roboh engkau benerin, padahal engkau tidak minta upah, tidak minta gaji?" Nah, ini sejarah ini bisa dilihat di surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru, dan adapun tembok, fakana li gulamaini yatimaini, itu milik dua yatim. Wa kana tahtahu kanzun, dan ada di bawahnya itu tembok ada gudang harta. Lahuma, milik itu si yatim dua. Wa kana abuhuma sholihah, dan si yatim ini mempunyai bapak yang soleh.
jadi orang yang soleh dikaruniakan rizki oleh Allah, maka rizkinya itu bukan hanya dibanyakkan tapi diluaskan rizkinya oleh Allah, sehingga bukan dia saja yang menikmati tapi anak cucu bisa menikmati daripada itu rizki orang yang soleh. Nah, jadi manfaat silaturahmi akan diluaskan rizki. Ada yang berpendapat diluaskan rizki, yang tadinya punya motor 1 punya motor 2. Ada yang tadinya punya mobil 1 bertambah jadi 2. Ada yang rumah 1 kemudian bertambah jadi 2, bertambah rizkinya. Ada yang berpendapat rizki luas itu rizkinya mah segitu tetap, tapi diberkahkan oleh Allah itu rezeki. Penghasilan umpama sehari 100.000 bisa buat makan, bisa buat bayar sekolah, juga bisa buat sedekah, dan ini adalah rizki yang Kemudian yang kedua, manfaat daripada silaturahmi akan dipanjangkan umur. Ada yang berpendapat dipanjangkan umurnya tetap segitu, tapi berkahnya luar biasa. Imam Syafi'i, mazhab yang kita ikuti, umurnya 54 tahun, tapi hasil karyanya, pendapatnya diikuti sampai sekarang. Imam Syafi'inya meninggal dunia, tapi tetap karangan-karangan kitabnya, pendapatnya, mazhabnya diikuti. Walaupun sudah meninggal dunia, seakan-akan hidup. Imam Ghazali 55 tahun, banyak karangan kitabnya, pendapatnya, walaupun itu sudah meninggal dunia, tapi karangan-karangannya, pendapat-pendapatnya, keilmuannya diamalkan sampai sekarang. Walaupun sudah meninggal dunia, tapi tetap seakan-akan itu hidup. Nah, ada yang berpendapat memang umurnya ditambahkan oleh Allah. Makanya ada amalan, barang siapa yang sholat 6 rakaat ba'da maghrib, maka seakan-akan dia itu ibadah 12 tahun. Nah, jadi sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat sholat hajat. Jadi 6 rakaat, 6 rakaat setelah sholat maghrib, maka seakan-akan dia itu ibadah 12 tahun. Ya, makanya amalin minimal seminggu sekali. Ya, malam Jumat. Apa ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi? Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi.
tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bosan, saya silaturahmi kemana sih? Yang benar silaturahmi apa silaturahim sih sama aja. Kalau silaturahmi lebih condong yang ada kaitan nasab. Kalau silaturahim itu umum, baik yang ada kaitan nasab atau keturunan ataupun tidak ada kaitan nasab ataupun tidak ada kaitan keturunan. Makanya silaturahim ya intinya sama, menyambungkan tali itu tali persaudaraan. Karena kita ini diikat oleh yang namanya ukhuwah, tali ikatan persaudaraan. Ukhuwah itu ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Jadi ukhuwah itu apa? Tali persaudaraan. Pertama ada ukhuwah basyariah atau insaniyah, tali ikatan sesama manusia. Berarti ini umum, ya. Mau orang Jawa, mau orang Madura, mau orang Padang, asalkan merasa manusia, berarti diikat tali persaudaraan. Mau Islam Kristen Buddha nah diikat oleh tali ikatan persaudaraan namanya ukhuwah basyariah. Oleh karenanya jangan saling itu ejek mengejek, jangan saling menyakiti satu sama yang lain. Yang kedua ada ukhuwah Islamiyah, tali ikatan persaudaraan sesama muslim. Mau pedagangnya, mau ustadznya, mau nelayannya, mau gurunya, mau supirnya, mau karyawan, mau bos. Nah, diikat oleh tali ikatan persaudaraan sesama muslim. Yang ketiga ada ukhuwah watoniyah, tali ikatan persaudaraan antar negara. Nah, ada silaturahmi yang lebih condong ada kaitan nasab. Kita ke orang tua, ke kakek, ke nenek, ke bibi dari ibu, bibi dari bapak, paman dari ibu, paman dari bapak. Nah, itu yang terpenting, menyambung tali persaudaraan yang ada kaitan nasab. Jadi ulang, ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Dulu ada orang yang mau melaksanakan ibadah haji, bawa uang 10.000 dinar. Berapa? 10.000 dinar. Nah, kalau diuangkan sekarang berapa 10.000 dinar? Satu dinar 4,25 gram emas. Satu din. Kalau kali 10.000
Banyak. Banyak kita. Kayak 10.000. Banyak. 500. Hah? 4,25 gram kali 10.000. 42.500 naon tah? Kilo. 42 ton. Kohon apa kilo? Ah, kalau dijual berapa duit itu? Kalau dijual banyak. Ya intinya bawa uang banyak. Kan dulu kan dinar. Nah, mau melaksanakan ibadah haji takut hilang nih, maka dititipinlah kepada orang yang aman. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Saya mau melaksanakan ibadah haji. Ini saya bawa uang. Takut saya hilang ini uang, saya titip ya. Iya. Nanti selesai saya melaksanakan ibadah haji, saya mau ambil lagi. Oh iya, kan ini milik kamu. Nah, dititipin lah itu Pak. Beres melaksanakan ibadah haji, bermaksud mau ngambil lagi itu uangnya, itu hartanya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata berdasarkan informasi, orang yang dititipinnya sudah meninggal dunia dan tidak ada yang tahu di mana itu uang, itu harta ditaruhnya. Kemudian nanya-nanya, itu orang yang dititip. Pas nanya-nanya, udah, Bapak datang aja tuh ke orang alim. Dia kan suka nunjukin, bener banyak yang cocok. Kemudian ini orang mendatangi orang alim. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya kemarin mau melaksanakan ibadah haji bawa uang banyak. Saya titipinlah kepada orang yang amanah. Tapi berdasarkan informasi itu orangnya sudah meninggal dunia dan uang saya nggak tahu ditaruh di mana. Tolong Pak Kiai, gimana caranya supaya uang saya ketemu? Kata itu Kiai, nanti malam kamu 1/3 malam datangi sumur Zam-Zam. Kamu panggil itu nama orang yang kamu titipin. Kalau memang itu orang yang benar, orang yang jujur ahli surga, pasti akan menjawab. Akan ya jawab. Oh begitu Pak Kiai? Iya. Singkat cerita, 1/3 malam datang. Dipanggil di permukaan mulut sumur Zam-Zam. Pulang, nggak ada yang jawab. Pulang, nggak ada yang jawab. Pulang, nggak ada yang jawab pula. Sampai 3 kali nggak ada yang jawab. Singkat cerita, menghadap lagi lah ini orang kepada orang alim. Itu Pak Kiai, saya semalam udah mendatangi mulut sumur Zam-Zam. Saya panggil itu nama orang yang saya titipin harta, tapi nggak ada yang jawab. Kata itu orang alim, wah, jangan-jangan celaka itu orang.
di situ ada sumur batu. Kalau memang dia itu celaka ada di neraka, maka akan menjawab. Oh begitu Pak Kiai? Iya. Singkat cerita, mendatangilah ini orang ke daerah yang Yaman. Sepertiga malam mendatangi kepada mulut sumur Barakut. Dipanggil, Bulan, iya, waduh menjawab. Kok kamu ada di tempat ini? Iya. Saya mau tanya, uang yang saya titipin ke kamu di mana naruhnya? Begini, nanti kamu datangi itu keluarga saya, datangi rumah saya. Nanti di belakang pintu di situ ada bunker, ada lubang, uang kamu saya taruh di situ, ditutup rapi. Pokoknya mah nanti kamu itu datangi anak saya, kemudian minta ditunjukin. Kemudian ditanya lagi, Pak, kenapa Bapak ada di tempat ini? Padahal yang namanya sumur Barakut itu terkenal itu daripada mulut neraka. Begini, saya waktu di dunia punya saudari perempuan yang miskin. Saya usir dia, saya putuskan tali silaturahmi. Dengan sebab itulah saya berada di tempat ini, Makanya pantasan baginda Rasul bersabda, la yadkhulul jannah qatilur. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, singkat cerita, terus begini ya, nanti kamu datangi anak saya, kemudian tolong minta antar ke saudari perempuan saya yang pernah saya usir ketika saya hidup. Tolong bilangin saya minta maaf dan ceritakan keadaan saya begini. Singkat cerita, mendatangilah ini orang ke ahli warisnya, kemudian minta ditunjukin atas uang yang simpan di bunker. Kemudian dibawalah kepada saudari perempuan. Nah ini kisah. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi kesimpulan, barang siapa yang pengen luas rezeki, panjang umur, maka hendaklah ia sambungkan tali silaturahmi. Lanjut, masih menceritakan daripada rukun Islam kemarin sampai sholat. Kemudian yang ketiga, rukun daripada Islam adalah yaitu zakat. Yang namanya zakat, harta tertentu dikeluarkan dengan ukuran tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Nah itu zakat. Jadi mengeluarkan zakat harta tertentu. Mana harta tertentu deh? Binatang ternak ya, seperti sapi, kambing, nanti ke depan ada di masalah zakat. Kemudian ada
itu tanam-tanaman seperti apa? Seperti padi, kemudian itu anggur, kurma, kemudian perniagaan, kemudian ada barang temuan. Dan nanti ke depan itu mana harta-harta yang wajib dizakatkan. Nah, dengan ukuran tertentu. Jadi ini saya apanya? Nisab-nisabnya. Misalkan dia punya emas, kalau sudah mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya. Berapa ukuran nisabnya? Ketika dia itu punya sawah nanam padi, dapat 5 ton, maka 1 ton sudah mencapai nisab. Dari 1 ton maka zakatnya itu berapa? Nah, kemudian dia punya kambing yang diabur, yang dilepas, sampai punya kambing sampai 100. Nah, ketika sudah mencapai nisab ini kambing yang dipelihara, maka dikeluarkan zakat. Begitu juga sapi, begitu juga onta. Nah, nanti di pasal khusus dalam zakat. Nah, jadi rukun Islam yang ketiga mengeluarkan zakat. Kepada siapa dikeluarkan? Kepada mustahik. Jadi mustahik itu yang berhak menerima zakat. Kalau orang yang zakat disebut muzaki. Orang yang zakat. Orang yang menerima berarti mustahik, yang berhak menerima zakat. I'ta'uha liman wujidat minal mustahikin. Mengeluarkan zakat daripada rukun Islam kepada orang yang ditemukan dari golongan mustahik. Mana mustahik? Wahum samaniyatu anwa'in, yaitu ada 8. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu di Quran. Mana yang 8? Al awalu fakirun. Pertama adalah orang yang fakir. Siapa fakir? Orang yang tidak punya usaha, tidak punya kasab, tidak punya harta. Harta nggak ada, pekerjaan nggak ada. Kemudian yang kedua miskin. Pekerjaan mah ada, tapi tidak mencukupi daripada kebutuhan setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah itu amil. Siapa amil? Orang yang ngurus zakat. Kasain, seperti orang yang berjalan, yang bekerja, yang malu fi ahliha, untuk mengambil zakat. Min arbabil amwal, daripada pemilik harta. Wakatibin, dan orang yang mencatat, yang nulis. Yuktabu ma'aqaquhu arba'uha, yang diberikan oleh para pemilik harta. Jadi amil itu orang yang berjalan untuk mengambil harta, mencatat dan membagikan. Wa qasimin, dan
orang yang membagikan daripada zakat alal mustahiqin atas itu yang berhak, wahasyirin dan yang mengumpulkan. Jadi kesimpulannya amil itu orang yang ngurus. Adapun yang keempat yang berhak menerima zakat mu'alaf. Jadi mu'alaf itu orang yang dibungahkan, orang yang dibahagiakan hatinya. Nanti mu'alaf itu terbagi-bagi, ya. Wahum arba'atun. Adapun itu mu'alaf itu ada 4. Ini panjang kalau dibaca. Man aslama walakinahu dhaifun yaqinin wa huwa al-iman. Jadi mu'alaf itu yang pertama orang yang baru masuk Islam tetapi keyakinannya masih lemah. Jadi mu'alaf itu orang apa? Orang yang dibahagiakan hatinya yang baru memeluk Islam. Karena keyakinannya belum kuat nih, maka diberikanlah zakat supaya mantap. Oh, ternyata Islam itu gini ya, Islam itu gini ya, makin bertambah keimanan. Kalau yang udah masuk Islam sampai 25 tahun, 30 tahun, nah itu udah bukan mu'alaf lah. Jadi mu'alaf kakak masuk Islam. Jadi namun orang yang masuk Islam, tapi udah dapat 30 tahun nih, ya itu bukan dikategorikan apa? Mu'alaf. Wis bongkotan. Ya terbagi 4 mu'alaf itu. Pertama, orang yang telah masuk Islam akan tetapi lemah keyakinannya, maka berhak menerima zakat. Yang kedua, mu'alaf itu orang yang kuat keyakinannya akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia di kaumnya yang dapat diharapkan dengan memberi zakat, yaitu masuk Islam orang selainnya. Misal ada golongan non-muslim, ya, perkumpulan non-muslim. Dari perkumpulan non-muslim, dia ayat preman. Masuklah Islam. Nah, udah lama nih masuk Islam sampai 20 tahun. Nah, iya si memberi zakat kepada itu orang yang orang yang masuk Islam udah 20 tahun, tetapi dia berharap agar perkumpulan yang non muslim tadi ya bisa ditarik supaya masuk Islam. Itu mu'alaf, berhak. Jadi diharapkan dia itu narik ya kepada yang non muslim supaya masuk Islam. Dua golongan yang kedua. Kemudian mu'alaf yang ketiga, orang yang dapat membela kita akan kejahatan orang yang berdekatan dengannya dari kalangan orang kafir. Ya, contohnya tadi, misalkan itu ada preman tapi dari golongan non-muslim, preman. Kepala premannya masuk Islam. Kepala premannya masuk Islam. Sampai udah 10-20 tahun. Nah, tapi teman-temannya belum memeluk Islam. Tapi galak nih. Suka malak, suka apa. Nah, si kepala preman ini yang udah masuk Islam, yang udah 10-15 tahun dikasih jalan. Agar apa nih?
agar teman-temannya yang masih non muslim enggak mengganggu ya kepada muslim. Nah, itu kategori mu'alaf. Kemudian yang keempat, mu'alaf itu orang yang dapat membela kita dari kejahatan orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Contoh, ada orang non muslim masuk Islam, tapi preman galak. Ada orang yang kaya tapi pelit, sampai nggak mau mengeluarkan zakat. Tapi sama preman ini preman nih yang baru masuk, yang udah masuk Islam, takut nih orang yang nggak mau mengeluarkan zakat. Nah, orang yang masuk Islam ini diberikan zakat agar orang yang pelit tidak mengeluarkan zakat supaya mengeluarkan zakat. Kata itu preman, awas nggak mengeluarkan zakat nih. jadi sihir. Nah, jadi mu'alaf itu terbagi empat. Kemudian yang kelima, mustahik yang berhak menerima zakat ar-riqab, yaitu abid. Wahum al-mukatabuna, yaitu abid mukatab. Kan abid itu hamba sahaya, ya, budak. Nah, dia itu supaya merdeka maka harus mencicil, disebutnya mukatab. Jadi abid mukatab itu abid yang mencicil dalam rangka untuk memerdekakan dirinya. Misal, abid, kamu jadi merdeka asal itu mengeluarkan uang 100 juta umpamanya. Kata si abid, saya uang dari mana? Oh, itu mah terserah, mau dicicil kek, ya udah saya cicil lah. Umpama sebulan 5 juta, sebulan 5 juta. Nah, itu adalah abid mukatab, yaitu abid mukatab, berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam daripada mustahik zakat al-gharib, yaitu orang yang kelilit utang. Nanti gharib ini terbagi dua, ya. Ada orang yang punya utang itu untuk dirinya dalam perkara yang diperbolehkan untuk qoed. Misalnya dia itu kelilit utang, tapi memang kebutuhannya perkara yang diperbolehkan. Kemudian ada orang yang berhutang untuk mendamaikan suatu kondisi di antara kaum. Misalkan ada golongan 1 dengan golongan 2 lagi perang, lah ada lagi punya konflik. Nah, ini orang ya dalam rangka untuk menjaga, untuk memisahkan, sampai jaga berhari-hari atau berminggu-minggu, karena menunggu butuh makan, butuh ngopi. Akhirnya, wah gimana caranya untuk bensin lah, untuk makan lah. Akhirnya dia itu punya hutang. Maka kelilit hutang, contoh kayak gitu termasuk gharib, berhak. Kemudian yang ketiga, gharib itu orang yang berhutang karena penjaminan, maka dia itu diberi zakat. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, sabilullah,
orang yang berjuang di jalan Gusti Allah. Siapa itu sabilillah? Wahum al-guzatu, yaitu mereka yang perang, al-mutaqawwiyuna untuk taat bil jihadi dengan jalan jihad. Jadi orang yang perang di jalan Allah. Alladzina la rizqa lahum, yaitu mereka yang tidak ada bagian fil di harta. Tadi di Baitul Mal harta payutuna, maka mereka itu diberikan zakat walau agniya, walaupun mereka itu orang yang kaya. Kemudian yang ke-8 ibnu sabil, ibnu anak asabil jalan, maksudnya orang yang melakukan perjalanan. Nah, ibnu sabil terbagi dua, ada majazi, ada hakiki. Pertama yang majazi, wa huwa munsyi'u safarin min baladi marid zakat. Yang namanya ibnu sabil yang majazi, orang yang baru akan mengadakan perjalanan berangkat dari negeri penyaluran harta zakat. Contoh, misalkan ini Sukadami kan? Ya. Sukadami. Ada pembagian zakat. Pembagian zakat. Nah, dia mau keluar, mau melakukan perjalanan dari daerah dikeluarkannya zakat. Disebutnya itu eta ngaranna majasi. Disebutnya balad zakat. Yang kedua ada ibnu sabil hakiki, marun bi baladi zakat bisafari, yaitu orang yang melewati di daerah dikeluarkannya zakat. Contoh, ada orang yang lagi ngeluarin zakat, pembagian zakat. Ada orang Cirebon umpama mau ke Banten, nyasar ke Musola Anur. Ditanya, Pak, baru lihat? Iya, Bapak dari mana? Dari Cirebon. Mau kemana? Mau ke Banten. Terus sama siapa? Tahu saya juga ini nyasar nih. Nah, berarti orang yang melakukan perjalanan. Terus Bapak mau melanjutkan? Tahu saya ini udah nggak punya uang, udah nggak ada ongkos. Oh, berarti itulah yang namanya ibnu sabir, orang yang melakukan perjalanan. Maka dia itu berhak untuk menerima zakat. Nah, itulah 8 mustahik yang berhak menerima daripada zakat. Kemudian yang ke-4 daripada rukun Islam, saumu Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Diwajibkan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban, tahun kedua daripada hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa Ramadan diwajibkan kepada Kanjeng Nabi oleh Allah pada tahun kedua daripada hijrah. Nah, Kanjeng Nabi selama hidup melakukan puasa Ramadan itu 9 Ramadan. Berarti 9 tahun. Wahidun kamilan, 1 Ramadan sebulan penuh, wasama niatan nawakiso, dan 8 Ramadan kurang.
Dalam arti satu Ramadan 30 hari, berarti sebulan penuh. Terus untuk satu Ramadan berarti satu tahun. Kemudian 8 Ramadan, berarti 8 Ramadan, berarti 8 tahun. Nah, waktu sok kurang, berarti kalau kurang berarti 29 hari. Makanya kita jangan aneh. Puasa Ramadan jangkaunya 30 hari. Puasa Ramadan kita 29 hari. Makanya jangan aneh. Kanjeng Nabi pernah melakukan puasa Ramadan 8 Ramadan 29 hari. 1 Ramadan 30 hari. Pasomna tis'a Ramadanatin. Kanjeng Nabi puasa Ramadan selama 9 Ramadan, berarti 9 tahun. Wahidan kamilan. Pertama itu Ramadan sebulan penuh, berarti 30 hari. Wasama niyatana wakiso, kemudian 8 Ramadan yang itu kurang, berarti 29 hari. Nah, Ramadan asal kata daripada romdu, artinya itu membakar. Jadi Ramadan asal kata daripada romdu. Dalam arti barang siapa yang melakukan puasa Ramadan maka akan dibakar, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 10 seberapa? Lanjut. Dikit ya. Dikit ya. Lanjut. Harusnya panitia. Pak kamu sedikit ya. Iya kan. Lagi ada tulisannya gimana? Ustaz menerangkan nanti. Ustaz sama Ustaz, sering Ustaz. Mamingan, mami. Menurut Syekh Ahmad Al-Qusni, Syekh Ahmad Al-Qusni berkata, orang yang melaksanakan puasa Ramadan terbagi 3. Ada puasa umum atau awam, ada puasa khusus atau khawas, ada puasa khususil khusus atau khawasil khawas. Ini menurut Syekh Ahmad Al-Qusni. Pertama, puasa umum atau orang yang awam. Kapul bakni wal farji an adha'i syahwat. Jadi puasa orang yang awam cuma nahan perut, nahan lapar, berarti nggak makan. Wal farji, nahan hubungan suami istri daripada keinginan syahwat. Cuma nggak makan, nggak minum, nggak itu bergaul dengan istri, tapi anggota badannya tidak kontrol, dalam arti dipakai masih maksiat. Kemudian yang kedua ada golongan khusus atau khawasil khawas, kapus aki wal basor, yaitu orang yang melakukan puasa tapi juga dia itu menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga lisan dan tangannya, menjaga kakinya daripada perbuatan dosa. Itu khawas atau khusus. Yang ketiga ada khawasil khawas atau khususil khusus. Ini yang paling susah, yaitu sorful qalbi, memalingkan hati anil himamil dain,
dana iyati daripada keinginan-keinginan yang rendah. Wa kafuhu amma siwallah, dan menahan hatinya daripada perkara selain Allah. Jadi khawasil ini bukan hanya nahan lapar dan haus, bukan hanya menahan anggota badan daripada berbuat dosa kepada Gusti Allah, tapi hatinya terus menerus dipakai zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khawasil. Tinggal rukun Islam yang kelima, insyaallah. Al-Fatihah. Iya kan aku dua ya Ustaz. Suratul ladzina an'amta alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah 1 jam yang lalu kita sudah ditakdirkan oleh Allah mengikuti pengajian dan tausiah untuk Safinatul Najahnya pada malam hari ini, dan katanya kita mohonkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dengan berdoa, Allahumma infani bima alamtani wa alimni wa yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, manfaatkanlah aku dengan apa yang Kau ajarkan kepadaku, ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmuku. Insyaallah apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini tetap keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan tentunya tidak lupa kita juga terus mendoakan khususnya kepada guru kita Bapak Ustaz Wahyu, agar Allah selalu menguatkan hati beliau, menguatkan fisik beliau, dan memberikan panjang umurnya, agar beliau tetap selalu mengibarkan panji-panji Allah dan mengenalkan pada semuanya, pada murid-murid beliau, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan jalan yang baik, lurus, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya sambil ini ada doa penutup dulu dari Bapak Agus Soleh untuk menutup doa penutup. Nanti setelah itu baru kita sambil bersalawatan keliling bersama masing-masing buat ibu-ibu dan bapak-bapak untuk halal bihalal sebagai ikrar. Baik, pada Bapak Agus Soleh kami persilakan. Bagus, monggo dampingi. Teles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Sebelum kita berdoa, kami dari tim Soskan atau atas nama pribadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan berbagai akhir memaafkan
Hadi dan tim Soskat, dan tim Soskat juga saling memaafkan. A'udzubillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qalbina wa tuqrina wa maulana Muhammad wa sallim ala ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil fil asli nuraniyah wa tamatil muqtadir rahmaniyah wa abdul khalifatil insaniyah wa suratul suratul bismaniyah wa ma'adil asrari rabbaniyah wa khazainil qulubil istibaiyah sahibul muqtadir asliyah wal muqtadir sabiyah wa turfatil aliyah aningkatil bina kali wa ibaru wa ilaih wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rizaqta wa amatta wa ahbabta ila yaumil qiyamah man amrata wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqulana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha inda ba'd darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma rabbana taqabbal ya Allah, rabbana wa'ana, Allahumma istajib du'ana, Allahumma ya Allah, rabbana barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi hadzal maqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Soleh, dan seperti mana apa yang sudah kita rencanakan pada malam hari ini, tolong berkenan untuk khususnya ibu-ibu yang di dalam, mungkin nanti kita kumpul dulu di luar sambil berdiri ya, untuk saling ikrol, saling maafkan. Dan adik-adik ini yang di dalam tolong keluar dulu, kita awal biara. Dan bawa bapaknya juga dalam kondisi berdiri. Nanti kita sambil membaca selawat, kita berkeliling bersalam-salaman untuk mengucapkan. Monggo. Ayo adik-adiknya juga ada di dalam. Ngantuk ya. Nikmatnya hujan ya. Bapak. Ayo,
saling memaafkan setidaknya jika keputusan Allah SWT. Dan untuk acara terakhir adalah menutup. Baik, kita sudahi acara pada malam hari ini dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin dari saya secara pribadi dan secara lisan dan suara dalam melakukan amal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk bapak-bapaknya, entah sudah acara kita pengantin dan sekalian biar besok-besoknya udah nggak ada halangan jalan lagi. Ya, terima kasih. Tak kira ono HP nih. Tak coba dulu, ada HP nih.